Timnas Indonesia kembali kalah telak di uji coba. Kali ini, Iran menggasak Indonesia 5-0 tanpa belas. Sepertinya, Timnas Indonesia harus main aman di Piala Asia 2023 nanti. Seperti apa? Saya beber semua di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita kembali menyaksikan hasil uji coba yang mengecewakan. Hasil uji coba yang tidak sesuai harapan, setidaknya memberi harapan kita bisa memberi perlawanan lawan-lawan tim kuat. Sudah diduga sebelumnya bahwa Iran lebih kuat. Iran jauh lebih kuat. Iran levelnya sudah Piala Dunia, bukan lagi Piala Asia. Tapi setidaknya kita bisa memberi perlawanan. Tapi yang terjadi, Timnas Indonesia kembali bobol banyak gol. Kalau dihitung sejak kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak lalu pada November, Indonesia berarti sudah kebobolan 17 gol. Ada yang salah dari skema permainan Timnas Indonesia. Ada yang salah dengan cara bermain Timnas Indonesia sehingga para pemain tidak nyaman. Utamanya pemain belakang tidak nyaman dalam mempertahankan pertahanan mereka. Maka itu di video ini saya akan membeberkan bagaimana harusnya Indonesia main. Dan saya berpendapat bahwa Timnas Indonesia sebaiknya main aman. 3-4-3, formasi 3-4-3 yang diusung oleh Sintayong terbukti boncos. 3-4-3 terlalu berbahaya. 3-4-3 tidak cocok untuk tim yang skillnya masih jauh dibandingkan lawan. 3-4-3 adalah formasi yang nyaris menyerang dan memerlukan fisik yang kuat. Saat lawan Irak, Indonesia sudah kebobolan cepat di menit kedua lewat Saman Ghoddos. Lalu menit ke-21 lewat Rusbeh Chesmi. Lalu di menit ke-37, Sahriar Magonlu membuat skor 3-0 di babak pertama. Sedangkan di babak kedua, Iran berhasil menambah gol lewat Mehdi Gaedi, pemain muda yang mungkin akan jadi pelapis dari Mehdi Taremi ya, pemain yang paling ditakuti di timnas Iran. Mehdi Gaedi mencetak 2 gol di ke gawang Indonesia. Ada yang salah dengan formasi 3-4-3. Sintayong lewat video penjelasannya juga di situs PSSI mengakui bahwa Timnas Indonesia kembali melakukan kesalahan. Para bek melakukan 3 kali kesalahan. Saya juga tidak bisa mengungkapkan permainan Indonesia seperti apa, tapi Sintayong mengaku cukup puas. Dan di video itu juga Sintayong mengungkapkan, memberi sinyal dia akan main aman. Karena dalam komentarnya dia bilang bahwa Timnas akan mencoba mencari celah bagaimana melakukan serangan balik. Karena dia tahu lawan di Piala Asia nanti akan menguasai bola. Juga akan main dengan gaya menekan. Utamanya Irak dan juga Jepang yang pastinya memiliki kualitas lebih tinggi dari Indonesia. Nah, solusinya bagaimana agar Timnas Indonesia bisa main aman? Menurut saya, kita kembali saja ke formasi 5-3-2. 5-3-2 seperti saat melawan Argentina. Di saat itu, kita bisa meredam Argentina, sang juara Piala Dunia, hampir sampai babak kedua. Memang 5-3-2 akan membuat
pergerakan saat transisi positif atau menyerang menjadi lebih jauh. Tapi 5-3-2 memberi peluang bagi kita untuk tidak kebobolan banyak. Karena kalau kebobolan banyak, walaupun kita lebih menyerang tapi tidak mampu memanfaatkan peluang, itu sama saja bohong dan malah lawan yang membobol kita. Dan peluang, kalau kebobolan banyak lagi, peluang untuk menang kecil dan peluang kalah besar sekali. Maka itu lebih baik kita kembali ke 5-3-2, di mana Yaakob Sayuri atau Pratama Arhan atau Asnawi dan Sen Patinama kembali berdiri sejajar dengan 3 bek timnas Indonesia dan maju saat melakukan transisi positif. Ini lebih baik karena dengan formasi ini pertahanan bisa lebih rapat, setidaknya tidak memberi peluang bagi lawan untuk mencetak gol. Apalagi lawan pertama kita Irak, dan Irak pernah tahu bagaimana membobol Indonesia. Irak pernah menang 5-1 lawan timnas Indonesia. Dan mengapa juga harus main aman? Karena kita minimal bisa mengamankan posisi 3 besar, 3 tim terbaik, peringkat 3 terbaik di Piala Asia. Karena nantinya 4 peringkat 3 terbaik dari 4 tim atau 4 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke 16 besar. Minimal kita bisa mengejar itu. Caranya bagaimana? Anggap saja Jepang mengalahkan semua lawan ya. Lawan Irak, Jepang menang. Lawan Vietnam menang. Lawan Indonesia menang. Anggap saja seperti itu. Nah, timnas Indonesia harus bagaimana? Kita minimal menahan imbang Irak. Lalu setelah itu kita mengalahkan Vietnam minimal dengan 2 gol. Dengan begitu, kita bisa memiliki 4 poin. Nah, lalu Irak bagaimana? Irak pun tentu akan mencoba mengalahkan Indonesia, tapi kita harus bisa menahan imbang Irak. Dan diharapkan Irak tidak menang besar lawan Vietnam. Dan dengan begitu kita bisa unggul gol dan bisa malah posisi kedua gitu. Dan target realistis kita ya harus ya seperti tadi, target paling realistis yaitu menjadi peringkat ketiga terbaik, karena melihat hasil uji coba, melihat lawan di Piala Asia, kita harus realistis. Dan Sintayong pun menyadari saat ini udah tidak bisa eksperimen lagi. Piala Asia adalah duel sebenarnya, pertaruhan sebenarnya yang bisa menentukan juga nasibnya bersama timnas Indonesia. Demikian ulasan saya soal hasil uji coba dan juga peluang timnas Indonesia di Piala Asia. Terima kasih dan beri komentar di bawah ya. Dan tentunya salam olahraga.